Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para jamaah majlis taklim yang ada di rumah-rumah yang saat ini duduk mendengarkan pengajian, duduk di majlis ilmu, khairum min alfi raka'atin, pahalanya lebih baik daripada salat sunat 1000 rakaat. Lebih-lebih di bulan Ramadan yang mulia ini, maka pahala-pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Semua amal, semua ibadah, apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, amal ibadahnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Mari kita merenungi firman Allah dalam Al-Quran, surah Az-Zariyat ayat 56 dan seterusnya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Inilah tugas kita, diciptakan oleh Allah ke dunia ini, dijadikan oleh Allah ke dunia ini, baik bangsa jin maupun bangsa manusia. Tugasnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada tugas yang lain selain beribadah kepada Allah. Kalau boleh, seorang majikan, dia beli budak. Kalau zaman dulu ada perbudakan, atau dia beli pembantu, atau dia mengambil pembantu, digaji olehnya, dikasih makan itu pembantu, digaji untuknya. Tapi pembantu tadi bukan kerja di rumah tuannya, majikan yang menggajinya, yang mengasih makan, malah kerja di rumah orang lain. Kira-kira punya adab gak pembantu ini? Gak punya adab, gak benar ini. Maka kalau pembantu tadi digaji oleh tuannya, dikasih makan oleh tuannya, maka tentu dia kerja di tempat tuannya dan menuruti apa perintah tuannya. Begitulah gambarannya kepada kita semua. Allah yang menciptakan kita, dan tugas tujuan Allah menciptakan kita ke dunia ini bukan untuk yang lain, bukan mencari pekerjaan yang lain, bukan berusaha dengan yang lain, tapi tugas kita, pekerjaan kita di dunia ini adalah beribadah kepada Allah. Apa makna ibadah? Ibadah itu terbagi dua. Ada ibadah secara khas, ada ibadah secara am.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Illa liya'budun maknanya ai illa liya'rifun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ma'rifat, untuk mengenal kepada Allah. Ai illa liyuwahhidun, kecuali untuk bertauhid kepada Allah. Nah, inilah tugas kita, diciptakan oleh Allah, dizahirkan oleh Allah ke dunia ini untuk ma'rifat kepada Allah, untuk mengenal kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah. Kenapa? Sesungguhnya ketika Allah menciptakan kita, sebelum kita dizahirkan ke dunia, kita sudah dijahirkan oleh Allah, diciptakan lebih dahulu oleh Allah dalam bentuk roh. Ketika itu kita berada di alam lahut, di alam ketuhanan. Kita sedang bermesraan dengan Allah, kita sedang berasik-asikan dengan Allah, kita sedang musyahadah dengan Allah, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Wa idh akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Wa idh akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Ketika Allah mengumpulkan roh-roh dzurriat anak Adam di alam arwah, di alam ajali, di alam roh. Kita ini hidup melalui 5 alam. Alam yang pertama namanya alam arwah. Alam yang kedua namanya alam rahim. Alam yang ketiga alam dunia. Alam yang keempat alam barzah. Dan alam yang kelima namanya alam akhirat. Yang namanya mati cuman sebutan orang awam. Sebenarnya mati itu tidak ada. Yang ada cuman perpindahan dari satu alam kepada alam yang lain. 2 alam sudah kita lewati, alam arwah, alam rahim. 1 alam kita sedang jalani, alam dunia. 2 alam yang akan kita datangi, nah, mungkin malam ini, mungkin besok, mungkin seminggu lagi, mungkin sebulan lagi, kita tidak tahu. Itu rahasia Allah. Alam barzah. Di alam barzah ada 2 tempat. Sijin, tempat adab dan siksa bagi orang yang durhaka. Illiyin, tempat kenikmatan bagi orang yang taat, bahkan melebihi kenikmatan dunia. Setelah di alam barzah beberapa kurun waktu lamanya, setelah tibanya kiamat, kita dipindahkan lagi kepada satu alam yang namanya alam akhirat. Di sana ada 2 tempat, surga atau neraka. Nah, penentuan surga atau neraka, penentuan nikmat kubur atau siksa kubur, tergantung ketika kita berada di alam dunia ini. Maka itu Allah nyatakan dalam Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan kehidupan, Allah menjadikan kematian, Allah menjadikan kehidupan untuk menguji siapa yang terbaik amalnya. Allahu Akbar. Nah, ketika kita berada di alam arwah dalam bentuk roh, bukan dalam bentuk jasad, dalam bentuk roh, seluruh roh-roh anak cucu Adam, kita semua ini dikumpulkan oleh Allah. Lalu Allah menanya kepada kita semua, alastu bi rabbikum? Hei roh-roh sekalian, bukankah aku ini Rabb kalian
yang menciptakan kalian, yang menjadikan kalian, yang menata, yang mengatur, yang menghidupkan kalian, yang mengadakan kalian. Ketika itu apa jawab kita di alam arwah? Qalu bala, ya Allah, engkau Rabb kami, engkau Tuhan kami, syahidna, kami menyaksikan akan kebesaranmu ya Allah. Ketika kita berada di alam arwah, kita sedang bersama Allah, kita sedang berlezat-lezatan dengan Allah, kita sedang berasik-asikan dengan Allah, kita berada di hadrat Allah, bermesraan dengan Allah, mengagungkan Allah dan memandang keindahan Allah yang laisa kamislihi syai'un. Kita sangat dekat sekali dengan Allah, kita sangat hampir sekali dengan Allah. Inilah makna ayat dalam Al-Quran. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik, teragung, terindah. Insan yang terbaik, insan yang teragung, insan yang terindah adalah ketika kita masih berada di alam arwah. Ketika kita tidak ada lagi hijab antara kita dengan Allah, ketika kita berasyik-asyikkan dengan Allah, berzikir memuji Allah, bermesraan dengan Allah, bercumbur rayu dengan Allah, memandang kebesaran Allah, ketika itulah kita disebut dengan insan yang terbaik. Karena apa? Kita berada di hadrat Allah. Kemudian qaddarullah, Allah takdirkan kita diturunkan ke alam rahim, dari alam rahim jahirlah ke alam dunia. Roh yang mulia, diri kita yang asli ini, yang berada di alam lahut, di alam ketuhanan, bermesraan dengan Allah, berasyik dengan Allah, turun. Thumma radatnahu asfala safilin. Kami turunkan kepada tempat yang paling rendah. Paling rendah. Apa itu tempat paling rendah? Paling bawah. Ketika roh tadi dimasukkan ke dalam jasad, dikurung oleh anasar air, angin, api, tanah, dalam bentuk kurungan jasmani semacam ini. Nah, saat ini kita sudah berada di alam dunia dalam kurungan jasmani. Betapa banyak kita yang asli, roh kita ini yang sudah terkurung dalam kurungan jasmani ini, lupa asal kejadiannya, lupa kepada alam lahut, lupa kepada penciptanya, karena dikurung oleh kurungan 4 anasar, oleh fisik ini, sehingga dia asyik nikmat menikmati kurungan fisik, sehingga dia lupa kepada Allah, lupa segala-galanya. Dan dia dikurung oleh kekurungan jasad mani ini, sehingga menurutkan hawa nafsunya, mengikuti bujuk rayu syaitan. Inilah makna tsumma radatnahu asfala safilin. Oleh sebab itu, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim, bertujuan menciptakan kita, dizahirkan ke dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, full ibadah. Ai illa liya'rifun, untuk ma'rifat kepada Allah. Ai illa liyuwahidun, untuk mentauhidkan Allah. Maka Allah mengutus manusia-manusia agung, manusia-manusia suci, para nabi, para rasul, diutus oleh Allah ke dunia ini, menurunkan ayat-ayat Allah, kitab Taurat, Jabur, Injil, dan penyempurna seluruh kitab tersebut adalah Al-Quranul Karim yang Allah turunkan di bulan Ramadan yang mulia ini, dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul akhir zaman. Untuk apa para nabi itu semuanya diturunkan? Untuk mengingatkan kita asal kejadian kita berada di alam lahut, mengingatkan kita kepada Allah pencipta alam semesta, dengan ayat-ayat Al-Quran dan petunjuk-petunjuk agar kita kembali ke alam lahut. Bagaimana kembalinya? Walaupun
Kita saat ini berada dalam kurungan jasmani, dalam kurungan fisik. Tetapi dengan bimbingan para nabi, dengan bimbingan para rasul, melalui kitab-kitab di antara Al-Quranul Karim yang agung, bimbingan para guru-guru mursyid kita, para syekh-syekh kita, murabi mursyid, yang mereka sanadnya sampai kepada Rasulullah untuk kita mengenalkan kita kepada Allah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul pada usia 40 tahun. Yang pertama diajarkan, yang pertama ditanamkan, yang pertama ditancapkan, diingatkan kepada manusia bukan perintah sholat dulu, bukan perintah puasa, bukan perintah zakat, bukan perintah haji, tapi yang pertama adalah mengenalkan Allah, mentauhidkan Allah. Awwaluddin ma'rifatullah, bahwa mula-mula agama adalah ma'rifat, mengenal Allah. Ibnu Ruslan dalam kitab Zubatnya menyatakan, awwal wajibin alal insan ma'rifatu ilahi bistiqan. Awal yang diwajibkan kepada manusia adalah mengenal Allah dengan pengenalan yang seyakin-yakinnya, yang tidak goyah, tidak ragu. Ma'rifat kepada Allah dengan ma'rifat yang sungguh-sungguh ma'rifat kepada Allah. Bagaimana kita salat kalau kita tidak mengenal siapa yang kita sembah? Mana mungkin doa-doa kita diijabah, Allah kabul, kalau kita tidak mengenal siapa yang kita minta doa? Mana mungkin hati ini akan tenang, tentram, kalau tidak mengenal siapa yang menciptakan hati? Maka itu puluhan tahun Nabi mentanjapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau cuman mengajarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 10 menit selesai. Orang-orang Arab tuh fasih bahasa Arab, kita pun cukup 10 menit. Tapi ternyata bukan hanya bacaannya, tapi makna, isi yang terkandung dalam makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, makna yang terkandung dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seseorang yang menganut satu agama lain, bagaimanapun dia berbuat dosa yang banyak, berbuat kesalahan yang banyak pada masa sebelum dia muslim, tapi setelah dia mengikrarkan dalam hatinya, mengucapkan dengan lidahnya, meyakini akan kebenaran Allah sebagai Rabbnya, meyakini sebagai Rasulullah Muhammad sebagai nabinya, mengiktikadkan dalam hatinya, diikrarkannya 2 kalimat syahadat, maka ketika itu seluruh dosa-dosanya berguguran, hapus, dibersihkan Allah, dan dia jadi orang yang Islam. Apa Islam? Islam asal kata aslama au salima, orang yang menyerahkan diri kepada Allah, mengantungkan hidupnya kepada Allah, sehingga dia menemukan keselamatan dunia akhirat. Dengan 2 kalimat syahadat menghapuskan dosa-dosa, dengan 2 kalimat syahadat selamat daripada azab neraka, dengan 2 kalimat syahadat terbuka kelezatan nikmat bersama Allah. Ini yang Nabi tancapkan. Nah, ini yang kita awali pengajian kita hari ini dengan mempelajari ilmu tauhid. Bagaimana kita mentauhidkan Allah, bagaimana kita mengesahkan Allah, bagaimana kita mengenal Allah dengan pengenalan yang sebenar-benar pengenalan. Rujukannya adalah Al-Quran, surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin, tidak aku ciptakan manusia
tugasnya untuk ibadah kepada Allah. Nah, bagaimana semua aspek kehidupan jadi ibadah? Tentu dengan ma'rifat kepada Allah. La tasihul ibad illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sempurna ibadah, tidak sah ibadah kalau kita tidak mengenal siapa yang kita sembah. Maka itu, bagaimana jalan untuk mengenal Allah? Bagaimana jalan untuk ma'rifat kepada Allah? Bagaimana jalan agar roh kita yang dulu sudah ma'rifat kepada Allah, yang dulu sudah bermesraan dengan Allah, yang dulu terbuka hijab dengan Allah, menyaksikan keagungan kebesaran Allah ketika berada di alam arwah, ketika beralam di alam lahut, tapi ketika turun ke bumi dikurung dalam kurungan jasad, lupa segala-galanya, terhijab karena asyiknya dengan bentuk materi, dengan bentuk dunia. Begitu sayang dan cintanya Allah kepada hamba-hambanya agar kita kembali kepada alam kemuliaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Para nabi, para rasul diutus oleh Allah. Para aulia, guru-guru kita yang silsilah sanadnya sampai kepada Rasulullah, mengenalkan, mengajarkan kita di antara tokoh pengajar tentang ma'rifat ilallah, agar jangan sampai kita mengaji ma'rifat itu bahapal, mengaji asal kaji, tidak ada garisannya. Maka ada tokoh besar yang berperan dalam ilmu tauhid yang bernama Abu Hasan al-Ash'ari, Abul Mansur al-Maturidi. Beliau sudah memberikan garisan-garisan untuk mengenal Allah, untuk mengenal sifat-sifat Allah. Andaikan ranting-ranting kayu dijadikan penanya, seluruh lautan yang ada dijadikan tintanya untuk membicarakan tentang kebesaran Allah, untuk menceritakan tentang sifat keagungan Allah, maka habis semua itu. Lautan habis, ranting kayu habis, tapi rahasia Allah tidak dapat terukir, tidak dapat terungkap sedemikian rupa. Itu hanya bagian setetes air yang ada di lautan. Oleh sebab itu, Abu Hasan al-Ash'ari, Abul Mansur al-Maturidi memberikan garisan standar untuk orang mengenal Allah, untuk orang ma'rifat kepada Allah, untuk orang bertauhid kepada Allah, supaya jangan melenceng dari Al-Quran dan hadis dan ijma'nya para ulama sesuai dengan ahlu sunnah wal jamaah. Maka oleh Abu Hasan al-Ash'ari, Abu Mansur al-Maturidi diajarkan ada 20 sifat Allah yang wajib diketahui, ada 20 sifat Allah yang mustahil, dan ada satu sifat Allah yang jais. Jumlahnya 41 aqaidul iman yang terhimpun dalam kalimah la ilaha illallah. Kemudian diajarkan lagi bagaimana mengenal kepada para nabi-nabi, mengenal kepada rasul-rasul Allah. Ada 4 sifat yang wajib bagi para nabi dan rasul, ada 4 sifat yang mustahil bagi para nabi dan rasul, ada 1 sifat yang jais bagi para nabi dan rasul. Jumlahnya 9. Inilah makna Muhammadur Rasulullah. 41 tambah 9, 50 aqaidul iman yang terhimpun dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini isi dari 2 kalimat syahadat. Ini isi kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka itu dalam sebuah hadis Nabi memberikan kabar gembira, innallaha harraman nar ala man qala la ilaha illallah
bidzalika wajhallah. Allah mengharamkan api neraka menyentuh kulit, batang tubuh orang-orang yang lidahnya, lisannya mengucap la ilaha illallah, kata Rasulullah, hatinya bertawajuh kepada Allah, hatinya berisikan takarrub ilallah, hatinya terbuka hijab dengan Allah, hatinya hanya memandang rahasia Allah. Makanya kata Rasulullah, man qala la ilaha illallah khalisan wa mukhlisan dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan kalimah la ilaha illallah dengan hati yang ikhlas, yang bersih daripada syirik, orang ini ahli surga. Tidak ada kesedihan bagi ahli la ilaha illallah di dalam kubur. Dia dihibur dalam kuburnya. Bahkan Allah menyatakan dalam hadis qudsi, la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min adabi. Kalimat la ilaha illallah itu benteng pertahananku. Siapa yang masuk dalam bentengku aman dari azabku. Mari kita lihat satu isyarat Allah dalam Al-Quran. Janji Allah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah kemudian istiqamah. Menurut ulama tafsir, makna rabbunallah di sini adalah kalimah tauhid la ilaha illallah, yang isinya la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak ku sembah, ku ibadati, ku taati, ku junjung tinggi, ku cintai, ku tuju, hanya Allah. La ilaha illallah, la matluba bihaqqin illallah. Tidak ada tempat meminta, tempat bergantung, tempat bersandar, menyerahkan diri, bergantung, berhajat, bermohon tidak kepada yang lain. Illallah, hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu, la ma'buda bihaqqin illallah. Wa iyyaka nasta'in, la matluba bihaqqin illallah. La ilaha illallah, la mawjuda bihaqqin illallah. Sehingga pada batas puncak kalimah la ilaha illallah adalah mempanakkan, menapikan, melenyapkan semuanya. Kullu man 'alaiha fan, semuanya ini lenyap pada pandangan batin, lebur, tidak ada lagi. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang nampak hanya kebesaran dan keagungan Allah. La ilaha illallah, la mawjuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang ada pada hakikatnya, yang ada hanya kebesaran Allah. Terhujam, tertancap dalam diri, sehingga ketika Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, ajarkan aku satu amalan yang singkat, pendek, tapi membuat aku sangat dekat dengan Allah, pahalanya besar. Apa kata Rasulullah? Hai Ali, bacalah olehmu la ilaha illallah. Andaikan, kata Rasulullah, 7 lapis langit dan bumi dan seluruh isinya ditimbang dalam satu timbangan dengan satu kalimah la ilaha illallah yang dibaca oleh hati hamba-hambaku yang ikhlas, hati ikhlas bersih. Bersih di sini makanya ada surah Al-Ikhlas. Kenapa Al-Ikhlas? Ketauhidan kepada Allah. Qul huwallahu
ahad. Katakan olehmu wahai Muhammad, dia Allah nang ahad. Ahad pada af'alnya, ahad pada asma'nya, ahad pada sifatnya, ahad pada zatnya. Allahus Samad, hanya Allah satu-satunya tempat meminta, tempat bergantung, tempat berhajat, tidak ada yang lain. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak punya anak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau orang bertanya bagaimana Allah itu, bagaimana keadaannya, nggak dapat diumpamakan, nggak dapat dibayangkan, nggak dapat direka-reka. Zat Allah itu wajib ada. Allah itu maha ada. Tapi bagaimana adanya Allah? Kapan adanya Allah? Maka dibahas oleh sifat 20. Dalam sifat nafsiyah menunjukkan tentang identitas bahwa zat Allah itu wajib ada. Allah itu adalah nama. Nama daripada kebesaran zat yang wajib berwujud, yang wajib ada. Lalu orang bertanya, kalau Allah itu ada, kapan adanya Allah? Maka dijawab oleh sifat qidam yang nanti kita akan bahas. Ini hanya pemula. Qidam artinya sedia Allah Ta'ala, lawannya hudus artinya baharu. Maka wajib Allah Ta'ala sedia, mustahil Allah Ta'ala baharu. Adapun tanda wajib Allah Ta'ala sedia, dalil akal baharu alam. Adapun dalil nakal firman Allah dalam Al-Quran, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Allah menyatakan akan huwal awwalu wal akhiru. Dia Allah yang awal, tidak berpermulaan. Allah itu yang awal. Tapi awal di sini bukan, maaf, jangan salah paham. Alam tidak ada, semuanya tidak ada, kosong. Lalu Allah muncul sendirian ada. Ini ada awalnya. Lalu Allah menciptakan alam, berarti Allah ini ada awalnya. Berarti Allah itu menciptakan dirinya sendiri. Na'udzubillah. Maha suci Allah daripada demikian. Dia Allah tuh Allah yang awal, yang tiada awalnya, yang maha awal, tidak ada awalnya. Zat Allah tuh ada sebelum adanya yang ada, dan adanya atau yang awal tidak permulaannya, tidak ada awalnya, selalu ada, tidak pernah tidak ada. Sekali lagi, zat Allah yang wajibal wujud, yang maha itu selalu ada, tidak pernah tidak ada. Dan tidak ada awalnya, tidak ada awalnya, tidak ada permulaannya, senantiasa ada. Tidak ada batasannya, selalu ada, tidak pernah tidak ada. Sekali lagi, zat Allah yang wajibal wujud itu huwal awwalu wal akhiru. Dia menjelaskan, dia Allah itu yang awal, tidak ada berawalnya, selalu ada, tidak pernah tidak ada, dan tidak ada awalnya, senantiasa ada. Sedangkan alam semesta, langit, bumi, dan segala apa yang ada ini asalnya tidak ada. Arash tidak ada, malaikat tidak ada, surga neraka tidak ada, bumi tidak ada, planet-planet, 7 lapis langit bumi, matahari, bulan, bintang, semuanya asalnya tidak ada. Yang ada hanya zat diri Allah yang sendiriannya ada. Qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri dengan sendirinya, dia yang maha ada, yang adanya tidak ada awalnya, selalu ada. Ruang tidak ada, waktu tidak ada, tempat tidak ada. Allah tidak bertempat dengan suatu tempat. Allah nggak di atas, Allah nggak di bawah, Allah nggak di kanan, Allah nggak di kiri, dan Allah tidak di mana-mana. Tapi alam semesta dan seluruh isinya ini yang asalnya tidak ada, berhajat kepada Allah penciptanya dengan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun
fayakun. Allah menghendaki dengan kudrat iradatnya, cukup dengan kun, jadi fayakun, terciptalah alam semesta ini. Alam semesta ini karena nampakkan kejahiran daripada kudrat, iradat dan ilmunya Allah. Jahirlah alam semesta. Tapi Allah tidak bertempat di alam ini. Adapun ayat Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal arsy. Bermula Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi dan barang antara keduanya pada 6 masa. Nanti kita bahas secara mendalam. Tsumma istawa 'alal arsy, kemudian dia Allah bertahta di atas arsy. Jangan salah paham, Allah bertahta di atas arsy. Jangan kita bayangkan Allah duduk di arsy seperti raja duduk di kursi. Tidak demikian, naudzubillah. Ini ayat-ayat mutasabihat yang perlu pemahaman mendalam. Makna Allah bertahta di atas arsy bukan Allah menempati ruang dan waktu. Sekarang timbul pertanyaan, kan asalnya semuanya tidak ada. Di mana Allah? Ketika arsy tidak ada, di mana Allah? Sekali lagi, Allah tidak berhajat dengan ruang, waktu, dengan arsy. Arsy ciptaan Allah, langit bumi ciptaan Allah, malaikat ciptaan Allah. Semuanya bergantung dengan Allah, bersandar dengan Allah, bermohon kepada Allah. Para malaikat bukan membantu Allah. Allah nggak perlu bantuan siapapun. Allah nggak berhajat dengan siapapun. Tugas malaikat ditugaskan itu mengabdi kepada ibadah kepada Allah, sebagai pengabdian, sebagai hamba Allah, tunduk kepada Allah. Sealaman, bangsa jin, bangsa manusia, malaikat, semuanya beriman kepada Allah. Semuanya beribadah kepada Allah dengan ibadah dari makhluk yang terbaik. Seperti ibadah batu siapa? Ibadahnya Rasulullah. Sealaman kayak ibadahnya Rasulullah. Jin, manusia, malaikat, semuanya sujud, nggak ada yang maksiat. Tidak menambah keagungan Allah walau sedikit jua pun. Allah tidak berhajat dengan amal ibadah hambanya. Sealaman orang berbuat durhaka, sealaman orang berbuat maksiat, jin, manusia, semuanya maksiat, umpamanya durhaka. Dengan orang yang paling jelek durhakanya, ya bangsa jin, bangsa iblis. Iblis laknatullah, durhaka, menantang Allah. Tidak mengurangi keagungan Allah sedikit jua pun. Maka itu dalam sambungan ayat yang lain, ayat yang ke-57 dari surah Az-Zariyat, ma uridu minhum min rizqin, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku, ujar Allah. Artinya dengan amal ibadah hamba tadi, Allah tidak berhajat sedikit pun dengan amal ibadah. Tidak memberi manfaat amal ibadah hamba bagi Allah. Tidak memberi mudarat amal ibadah hamba bagi Allah. Hamba beramal kembali untuk dirinya sendiri, dia maksiat kembali kepada dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Aku kada berhajat apa-apa dari amalmu, tidak. Aku nyuruh beramal untuk kebaikan kalian sendiri. Tugaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Malah sebaliknya. Innallahu war-razzaq dzul quwwatil matin. Sungguh Allah, dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuasaan lagi sangat kokoh. Allahu Akbar. Allah tidak bertempat dengan suatu tempat.
Allah tidak menghajatkan ruang dan waktu, karena ruang dan waktu ciptaan Allah semuanya bergantung kepada Allah. Kalau begitu di mana Allah? Di atas tidak, di bawah tidak, di kanan tidak, di belakang tidak, di hadapan tidak. Jangan kita merasakan Allah di hadapan, lalu Allah ada di hadapan kita bertempat. Di mana Allah? Quran menyatakan, wallahu muhitum bil alamin. Bermula Allah, zat Allah yang wajibal wujud itu meliputi alam semesta. Alam semesta ini dalam genggaman kekuasaan Allah, diliputi oleh Allah. Apa makna diliputi? Dalam ilmu tauhid disebutkan makna meliputi, diliputi bi kudratihi, bi iradatihi, bi ilmihi. Nampak alam semesta dan seluruh isinya ini kenampakan daripada kudratnya Allah, kekuasaannya Allah, iradatnya Allah, kehendaknya Allah, ilmunya Allah. Allah menata anatomi tubuh kita luar biasa. Ada usus dua denum, ada jantung, ada paru-paru, Allahu Akbar, ada mata, subhanallah, ada lidah perasa, subhanallah, ada telinga, semuanya ini kenampakan rahasia ilmu Allah. Alam semesta, atmosfer, rahasia ilmu Allah, rahasia. Jadi Allah, alam ini diliputi oleh kudrat, iradat, dan rahasia ilmunya Allah. Di mana Allah? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersamamu dimanapun engkau berada. Allah sangat dekat dengan kita, sangat amat dekat. Maaf, ini sekedar ilustrasi, bukan seperti ini. Anggap ini tisu. Alam semesta dan seluruh isinya. Lalu tisu saya ulun genggam. Nah, di mana saya? Di mana ulun? Di mana aku? Apakah dalam tisu? Tidak. Di luar tisu? Tidak. Bersatu dengan tisu? Tidak. Tisu ya tisu, ulun ya ulun. Tapi tisu dalam genggaman kekuasaan lu dekat sekali. Dekatkah ulun dengan tisu? Oh, sangat dekat dalam genggaman. Tapi ulun kada bertempat di tisu, tapi tisu dalam genggaman. Kemana saja tisu menghadap, terus menghadap kepada ulun. Kada pising-pisahan lawat ulun kada dalam genggaman. Beginilah amsal kita dengan Rob kita. Cuman jangan dibayangkan Allah menggenggam alam kayak ulun menggenggam tisu, kada. Ini hanya perumpamaan untuk memudahkan paham. Ada orang ateis bertanya kepada Imam Hanafi, "Hei Hanafi, kalau memang Allah itu ada, bagaimana zat Allah itu? Bagaimana bentuknya? Bagaimana keadaannya?" Kan setiap yang ada pasti ketahuan adanya. Batu nih ada batunya, pohon nih ada pohonnya. Apa jawab Imam Hanafi? Hai, ini orang ateis itu tidak bertuhan. Apa jawab beliau? Orang ateis, orang komunis yang anti Tuhan, kamu pernahkah menyaksikan orang yang sedang saat sakaratil maut? Pernah. Ketika orang itu sudah meninggal, apakah dia bisa bergerak? Tidak. Apakah dia bisa ngomong? Tidak. Nah, ketika sebelum dia meninggal, bisakah dia ngomong? Bisa. Bergerak? Bisa. Kenapa? Apa jawab si atas? Karena dia ada roh. Nah, sekarang ketika orang itu meninggal, kenapa dia tidak bisa bicara lagi, gak bisa ngomong lagi, gak bisa bergerak lagi? Apa jawab si ateis? Karena dia rohnya sudah tidak ada. Oh, berarti kau percaya ada roh? Percaya.
Nah sekarang aku mau tanya, bagaimana bentuk roh itu? Hijau kah? Merah kah? Kuning kah? Si Atis melongo, nggak bisa diungkapkan. Ya pasti ada. Bukti ada bahwa roh itu ada, kita bisa bergerak, nih ada roh. Tapi bagaimana roh itu bentuknya? Merah, kuning, benda cair, benda padat, benda jas? Enggak bisa diungkapkan. Ada. Nah, Atis, roh saja ciptaannya kita nggak bisa membayangkan pada nyata adanya. Apalagi Allah penciptanya. Bukan Allah tidak ada, Dia maha ada, Dia maujud. Bahkan alam ini ciptaannya, dan tidak ada yang bisa mendinding Allah. Allah nggak terhijab dengan sesuatu apapun. Kalau ada yang bisa menghijab Allah, berarti hebat penghijab. Alam nggak bisa mendinding Allah. Alam ini kenampakan rahasia kebesaran Allah, kenampakan ciptaannya. Maaf, memahami tentang mengenal Allah ini tergantung pemikiran. Kadar orang, khatibun nas ala qadri ukulihim, sampaikan kepada seorang menurut kadar kemampuannya. Kalau zaman Bahari dulu, ya zaman ribuan tahun yang silam, ada satu kisah seorang Badui, Arab Badui yang maaf pemikirannya terkebelakang, bertanya kepada seseorang yang muslim, salah seorang sahabat, Allah itu ada tidak? Ada. Kalau Allah itu ada, apa buktinya? Tiba-tiba maaf, ketika lewat nanya itu di depan Arab Badui itu, maaf, ada kotoran onta. Kamu lihat ada nggak kotoran onta? Ada. Kamu yakin nggak? Apakah kotoran ini ada sendirinya? Tidak. Ini dari onta datangnya. Nah, baru ini saja. Kau lihat langit, bumi, alam semesta. Apakah ada dengan sendirinya? Tidak mungkin. Masjid ini ada yang sendirinya? Pasti ada yang membangunnya, tukang. Begitulah alam semesta dan seluruhnya. Ada yang menciptanya. Siapa penciptanya? Jawabnya, zat Allah yang wajibal wujud. Dan Allah itu tidak bertempat dengan satu tempat, tapi alam semesta dan seluruh isinya dalam genggaman kekuasaan Allah. Allah sangat amat dekat dengan kita. Sangat amat dekat dengan kita. Kita rasakan itu. Bagaimana zat Allah itu? Apakah abang, hijau, kuning seperti manusia? Maka jawabannya, zat Allah itu adalah laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Dia Allah tidak dapat diumpamakan. Artinya bukan zat Allah tidak ada, zat Allah maha ada, wajib ada. Sedangkan alam ini tidak wajib ada. Boleh ada, boleh tidak ada, jaiz. Yang wajib ada Allah, mustahil Allah tidak ada. Nah, bagaimanakah ada zat Allah tadi? Zat Allah tadi bagaimana bentuk zat Allah? Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Dah, jangan, nggak boleh lagi. Batasnya nggak sampai bagaimana zat Allah, nggak lagi. Yang boleh kita lihat bagaimana af'al Allah, kita bisa lihat rahasia kebesarannya, kita bisa lihat af'al ciptaannya, kenampakan kebesaran bisa lihat. Tapi bagaimana zat Allah, akal kita tidak akan sanggup. Kalau ada terlintas di otak kita tentang Allah begitu begini, dalam hati kita Allah begitu begini, maka jawabannya itu bukan Allah. Itu adalah waswis, bisikan daripada syaitan. Zat Allah wajib ada. Bagaimana zat Allah? Tidak dapat direka oleh otak kita, nggak dapat dibayangkan oleh pikiran kita. Apapun terlintas di hati kita tentang zat Allah begitu begini, maka jawabannya itu bukan zat Allah. Itu adalah waswis syaitan. Allah nggak dapat diumpamakan, nggak dapat dibayangkan, nggak dapat direka-reka. Tapi zat Allah wajib ada. Bagaimana zat Allah itu sendiri? Hanya diri Allah yang tahu. Sebab zat Allah tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamislihi syai'un. Allah nggak dapat diumpamakan, nggak dapat dibayangkan.
tapi dia maha ada. Dan Allah, adanya Allah sangat amat dekat dengan kita. Alam semesta ini dalam genggaman kekuasaan Allah. Kalau kita lihat kendaraan pesawat terbang, lintasan pesawat terbang ada zonanya. Apakah mereka jalan sendirinya pesawat itu? Tidak, ada yang menjalankannya, ada yang mengatur zona. Kalau nggak diatur tabrakan. Lihat kendaraan, ada yang ngatur lalu lintas jalan ini, tapi itu pun masih ada tabrakan. Coba bagian alam semesta, planet-planet, bumi, matahari, bintang yang pada porosnya, nggak pernah kena tabrakan, tidak pernah. Siapa yang menata ini? Allah Jalla Jalaluh. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i idza da'ani. Hai Muhammad Rasulullah, bila hamba-hambaku menanyakan kepadamu tentang aku, jawab, aku sangat dekat. Allahu Akbar. Bahagialah kita yang dibukakan hijab oleh Allah, batin kita. Jadi makna asyhadu alla ilaha illallah, menurut bahasa artinya aku bersaksi tiada Tuhan yang kusembah hanya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasulullah. Ada orang yang terlalu kajinya terlalu tinggi, berarti kalau aku bersaksi artinya aku melihat Allah, menyaksikan Allah, kan namanya saksi, melihat. Oh, bukan begini maksudnya. Arti bersaksi menurut tingkat awam secara sederhana, a'taqidu. Jadi asyhadu itu a'taqidu itu aku beretikad. Jadi arti asyhadu alla ilaha illallah artinya bukan kita melihat zat Allah. Zat Allah nggak bisa lihat, zat Allah laisa kamislihi syai'un. Kita bisa melihat rahasia ciptaannya, langit bumi, alam semesta, majhar, kenampakan kudrat iradatnya. Memandang diri, kenampakan kudrat iradat Allah. Tapi bagaimana zat Allah? Mata kita tidak sanggup menatapnya. Jangankan menatap zat Allah, natap matahari terbakar kita ini, apalagi zat Allah. Jadi asyhadu alla ilaha illallah, maknanya aku beriktikad, aku berkeyakinan di dalam hatiku bahwa tidak ada yang berhak ku sembah, yang ku ibadati, yang ku taati, yang ku junjung tinggi dengan sebenarnya zat yang bernama Allah, zat yang wajib wujud yang bernama Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku beriktikad dalam hatiku bahwa Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Itu pemahaman sederhana bagi kita orang-orang awam tentang makna dua kalimat syahadat. Untuk pemahaman tingkat orang mubtadi, ada tingkat orang yang mutawasyid, ada tingkat orang yang muntahi, itu lain lagi. Yang jelas cukup sudah sempurna syahadat kita dengan mengucapkan di lidah dengan asyhadu alla ilaha illallah. Lidah kita, hati kita mengiktikadkan, meyakini dengan sesungguhnya aku beriktikad, aku berkeyakinan dengan keyakinan yang sempurna bahwa tidak yang berhak ku sembah, yang ku ibadati, yang ku taati, yang ku ciptai, yang menciptakan alam, yang mengadakan segalanya hanya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi, artinya aku beriktikad dengan keyakinan yang sebenarnya bahwa Rasulullah Muhammad sebagai utusan Allah, Rasul Allah. Pengenalan dasar tentang makrifat. Ketika kita sholat, kita bermesraan dengan Allah, kita sedang beribadah menghadap Allah. Jasad kita menghadap Baitullah, mata tunduk ke sajadah, batin kita sedang berasik-asikan dengan Allah, sedang bermesraan dengan Allah. Dan kita yakin ada makam muraqabah, ada makam musyahadah. Bagi kita awam muraqabah, kita meyakini kita dilihat Allah, diawasi Allah, bacaan kita didengar Allah, isi hati kita dilihat oleh Allah, diketahui Allah, rasakan Allah sangat dekat dengan kudratnya, dengan iradatnya. Nampak kudrat Allah pada diri kita, nampak iradat Allah pada diri kita, nampak rahasia ilmu Allah pada diri kita, merasakan. Tapi bagaimana zat Allah itu sendiri? Sekali lagi, itu bukan ukuran otak dan hati kita. Zat Allah wajib ada. Bagaimana zat Allah?
hanya Allah yang tahu tentang rahasia diri Allah. Zat Allah, walam yakullahu kufuwan ahad. Zat Allah, laisa kamislihi syai'un. Hanya Dia yang maha tahu akan rahasia dirinya. Dia sangat dekat dengan kita. Dia pencipta alam, Dia pengatur segala-galanya. Nah, Allah memerintahkan kita untuk beramal, beribadah. Allah nggak nyuruh kita mencari rezeki, nggak. Rezeki kalau sudah Allah menyuruh kita beribadah, berarti rezeki Allah yang jamin. Innallaha war-razzaq dzul quwwatil matin. Allah sudah jamin semua orang yang ada di alam dunia ini rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Maka itu Allah berfirman dalam Al-Qur'an Al-Ankabut, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Berapa banyak binatang yang melata, yang tidak sanggup membawa rezekinya, Allah yang menjamin rezekinya juga terhadap kamu. Bahkan dalam surah Thaha ayat 132 Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan kepada keluargamu supaya salat dan bersabar dalam melaksanakannya. Allah menyuruh kita sebagai keluarga, kepala rumah tangga, suruh istri, suruh anak, suruh keluarga untuk mendirikan sholat 5 waktu, sholat sunat, dan bersabar dalam melaksanakannya. La nas'aluka rizqan. Kami Allah kadang menyuruh ikam mencari rezeki, kadang nahnu narzuquka wal akibatu littaqwa. Kami sudah menjamin rezekimu, ujar Allah, dan kemenangan yang besar bagi orang yang bertakwa. Jadi soal rezeki jangan khawatir, Allah sudah jamin. Siapapun yang diciptakan oleh Allah di dunia ini, yang muslim, non muslim, makhluk melata, sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Tugas kita ibadah, rezeki dijamin. Tapi surga dan neraka Allah tidak jamin.